Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa halukunna ayyatuhat talibat? La'allakunna في خير دوما آمين. نسأل الله تعالى أن يبارك في علومنا. اللهم يسر لنا كل أمورنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbana syrah sudurana wa yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'an. قد تعرفنا صح أمس. أنا سأجلس معكم إن شاء الله في دراسة علم التجويد قبل أن نمضي ونأخذ قليلا من الدرس، يعني هذا في فصل 10 صح؟ في كتاب تحفة الأطفال في تجويد القرآن لسليمان بن حسين بن محمد الجمزوري. ولكن قبل أن ندخل إلى الدرس أود أن أعرفكم شيء قليل من ماذا؟ من التجويد وطريقة لحفظ المتون حتى تحفظنا جيدا وتتقن في حفظكن في حفظ المتون. بسم الله. والآن ما هو ميزات أو أنظمة علم التجويد؟ من تعرف؟ نعم، يعني علم التجويد هو من أهم العلوم الشرعية لتعلقه بكلام البارئ سبحانه وتعالى، أي ماذا؟ Al-Quranul Karim. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling penting, yang min ahammi al-ulum asy-syar'iyyah, salah satu ilmu yang sangat penting dalam pembelajaran ilmu syar'i, dan merupakan karena ilmu tajwid itu memiliki kaitan yang erat, sangat erat sekali dengan kalamil bari, yakni Al-Quranul Karim. Wa qad qala al-ulama inna ta'allumahu fardu kifayah wal 'amalu bihi fardu 'ainin 'ala kulli mukallafin yuridu qira'ata syai'in minal Qur'anil Karim. Dan ulama mengatakan bahwa ta'allumuhu, mempelajarinya, merupakan fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, wal amalu bihi, dan kita mengamalkannya fardu ainin, wajib bagi kita. Fardu ainin liman, bagi siapa? Ala kulli mukallafin yuridu qira'ata syai'in minal Qur'anil Karim. Wa adna haddin, dan senahnya li sihhati tilawati an taslama minal ikhlali bil ma'na aw bil i'rabi aw bihima ma'an. Nah, tujuannya itu supaya kita kenapa kita belajar ilmu tajwid? Tujuannya supaya bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an, kita akan bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam membacanya, sehingga kita terbebas dari kesalahan membaca dan yang mengakibatkan bacaan kita itu
artinya jadi salah gitu. Sedangkan kalau bahasa Arab kita salah satu huruf pun itu akan berubah maknanya, atau bahkan harokat salah yang harusnya fathah misalkan jadi dhammah itu akan berbeda artinya, seperti itu. Lidzalika harasa a'immatul qura rahimahumullah ta'ala fi syattal usur ala ta'lif fi tajwid baina manzumin wa mansurin wa mutawwalin wa mukhtasarin. Maka dari itu banyak sekali dari ulama mereka berlomba-lomba dalam penulisan kitab yang membahas tentang ilmu tajwid ini, berbagai bentuknya. Ada yang manzum, ada berupa matan, mansur atau mutawal, atau seperti kalau zaman kita mungkin disebut kayak makalah-makalah gitu, skripsi seperti itu, atau buku-buku taklif dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sebelum kita mengenal lebih jauh kepada mutun yang akan kita pelajari, alangkah baiknya Ustazah kasih tips nih buat kalian untuk bagaimana sih cara mudah untuk menghafal mutun yang akan kita hafal ini. Insyaallah at-tariqah laisa ba'idan an hifdzul Qur'an, sawa bitikrar kata. Wa sa'arifukum ashalut tariqah li hifdzil mutun. Hadza na'am. فمداومة على حفظ المتون وعدم إكثار من المحفوظ اليومي. Jadi kita harus sering-sering memotivasi kita untuk menghafalkan mutun itu, dan adamul iktsar minal mahfudz al-yaumin, dan sebaiknya kita dalam sehari itu jangan terlalu banyak menghafalnya, jadi sedikit-sedikit aja tapi sering gitu. Wa ta'anni fil hifdz. Dan sangat teliti dan pelan-pelan dalam menghafalkannya. Huwa nahjul ulama. Qala az-Zuhri rahimahullah, innama jama'na hadzal ilmi bil hadits wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi untuk supaya kita lebih mudah menyimpan hafalan itu di memori kita, jangan langsung banyak menghafal gitu. Sedikit-sedikit saja, tapi sering diulang-ulang itu akan memudahkan kita. Wal matnu imma an yakuna haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma an takuna nasran aw nazman. Sedangkan matan itu biasanya berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nakuna nasran kayak asar itu yang tentang sejarah-sejarah sebelumnya, aw nazman atau nadom kalau kita bahasa Indonesia. Wa miqdaru ma tuhfadhu minal mutun ma yali. Dan ukuran atau kadar yang kita akan hafalkan untuk mutun itu, idza kana al-matni al-mahfudz min mutun al-hadits fahfadz kulla yawmin 3 ahadits. Apabila matan yang akan kita hafalkan itu berupa hadis, maka hafalkanlah setiap hari itu hanya 3 hadis saja. Wa in kana nasran, apabila matanya berupa nasr, fafad jumlatan mufidatan minhu la tazidu ala 5 ashur. Maka menghafalkannya jangan lebih dari 5 baris saja per harinya itu. Wa idza kana manzuman fala tazid ala hifdzi 3 abyatin. Kalau yang akan kita hafal nanti ini berupa abiyat ya, maka jangan lebih dari 3 bait. Jadi cukup 3 bait saja dalam sehari. Fa bihadzal miqdar al muta'anni ma'at tikrar yarsakhu al mahfuz biiznillah taala. Maka insyaallah dengan kita pelan-pelan menghafalnya dan mengulangnya sesering mungkin, insyaallah hafalan itu akan sangat menempel di ingatan kita biiznillah taala. Wa tariqatul hifdzil mutun ma yali. Kita sekarang masuk ya ke cara menghafalkan mutun dengan baiknya seperti berikut ini.
Al-awwal, karriril miqdarul ladzi turidu hifdahu 20 marrah hifdhan wa afdal waqtin li hifdhin ba'da salatil fajr. Nah, maka yang pertama, ulangi hafalan kalian yang ingin kalian hafal, misalkan kayak tadi mutun ya, yang berupa manzumah yang insyaallah akan kita hafalkan itu satu harinya 3 bait. Nah, 3 bait, maka ulangi hafalan itu sebanyak 20 kali dengan cara dihafal. Jadi sebelumnya kita hafal dulu, setelah itu setelah kita hafal maka ulangi hafalan itu sebanyak 20 kali. Wa afdalu waqtin li hifdhi ba'di salatil fajr, maka sebaik-baik waktu untuk menghafalnya adalah kapan? Setelah salat subuh. Wa tsani, karrir ba'da al-'asri aw ba'da al-maghribi ma tahfadhuhu fil fajri 20 marrah hifdhan. Yang kedua, ulangilah apa yang telah kalian hafal tadi setelah salat asar, kemudian setelah salat maghrib, sebanyak berapa kali tadi? 20 kali. Jadi awalnya kita hafal dulu, pas subuh kita ulangi hafalan kita sebanyak 20 kali. Kemudian jangan lupa juga setelah salat asar dan salat maghrib masing-masing diulangi lagi sebanyak 20 kali. Jadi setelah 3 salat itu kita setelah mengulanginya sebanyak berapa? 60 kali. Thumma as-salis minal ghad wal qabla an tabda fi hifdil miqdarin jadid iqra ma tahfadhuhu amsi 20 marrah. Nah, yang ketiga, cara yang ketiganya, sebelum kita menghafal hafalan kita yang baru, maka kita ulangi dulu hafalan kita sebelumnya, hafalan kita yang kemarin. Misalkan kemarin kita udah menghafal nih, terus ulangi hafalan itu sebanyak berapa? 20 kali lagi sebelum kita masuk ke hafalan yang baru. Likaimada hatta takuna rasikhan fi zihnina, sehingga hafalan itu bisa semakin menempel, semakin kuat. Jadi totalnya ya, misalkan kemarin kita ulang hafalan kita sebanyak 60 kali, terus sebelum kita memulai ke hafalan baru diulang 20 kali lagi, jadi total jadi 80 kali hafalan misalkan di 3 baris pertama itu ya, misal. Begitupun in turidi an tahfadhina al-Qur'an itqanan taf'alina bimithli hadhihi at-tariqah sawa insyaallah sawa wa takuna hifdhan mutqinan insyaallah taala. Dan apabila juga kalian ini bisa dipraktekkan untuk menghafal Al-Qur'an, caranya juga sama, diulang-ulang sebanyak 20 kali setiap habis salat subuh, asar, maghrib diulang 20 kali, dan sebelum memulai hafalan baru diulang lagi 20 kali. Insyaallah ta'ala satakuna hifdhaki hifdhan mutqinan biiznillah ta'ala. Wa al'an namdi ila tariqah ar-rabi'. Thumma iqra' hifdhan ma tahfadhuhu min awwalil matni hatta tasilu ila mutunil hifdhin jadid. Thumma iqra' hifdhan, terus kalian baca secara menghafal ya, jangan melihat buku, jangan melihat matan. Ma hafidtahu min awali matnin hatta tasil ila mutunil hifdin jadid. Jadi misalkan ya, kalian sudah menghafal sebanyak 20 matan misalkan, hafalannya hafidtum 20 baitan. Fa iqra awalan qabla an tabda bi hifdhin jadid, iqra min awalil ila 20 baitan dalika, thumma ba'da dalika istamirna ila hifdhaki al-jadid fi bait wahid wa 20 misalan. Jadi sebelum kalian memulai ke hafalan baru, kalian baca lagi itu semakin diulang-ulang terus sih. Nah, jangan dulu gitu ya. Justru itu akan membuat kalian lebih nempel hafalannya, lebih melekat diingatan insyaallah. Nah, hafalan yang sangat kita perjuangkan dari awal itu insyaallah akan tidak akan mudah lupa, akan selalu nempel insyaallah biidznillah ta'ala, asal perjuangan kita dalam menghafalnya pun terlihat ya, itu dengan berapa kali pengulangan.
Wa at-tariqah al-khamis ba'da dzalika ibda fi hifdid darsi al-jadid bit-tariqah nafsiha. Seperti yang tadi diulangi kan, sebelum kita masuk ke, pokoknya ingat, sebelum kita masuk ke hafalan yang baru, ulangi dulu. Jadi misalkan tadi di hari ini nambah lagi 3. Habis salat fajri diulang 20 kali, habis salat asri diulang 20 kali, habis salat maghrib diulang 20 kali. Kemudian besoknya kalau kita mau nambah lagi, ulang lagi dari awal sampai akhir, sampai ke batas yang sudah kita hafal, diulang lagi sebelum memasuki hafalan yang baru. Tariqah as-sadisah karrir hadhihi at-tariqah yawmiyan hatta tantahi min hifdil mutun wa yarsakhul mahfuz. Maka ulangilah cara-cara ini, yang cara dari pertama sampai ke 6 ini diulangi sehingga hafalan kalian selesai ya, dan hafalan kalian akan sabit, akan lengkap, lekat diingatan insyaallah taala. Wa bihadhihi at-tariqah sir fi kulli matnin tahfazuhu ma'a darurah mudawamati madarisatil ilmi hifdhan wa muraja'atan wa qira'atan lil kutub wa hudur durusil ulama wa mulazamatihim was-su'al amma ashkala min masailil ilm. Dan selain daripada itu, kalian juga harus bersemangat ya dalam menghafal ilmu yang kalian sedang pelajari. Dan jangan lupa dalam memurajaahnya juga, membaca kitab-kitab dan menghadiri durusul ulama wa mulazamatihim wa su'alu amma ashkala min masailil ilm. Dan bertanyalah permasalahan-permasalahan yang kalian tidak ketahui misalkan, atau tidak kalian pahami. Wal hifd innama huwa bittikrar wa rusukhil mahfuz bi kathrati tikrarihi wa hadha da'ab ar-rasikhina fil ilmi wa qad kana Abu Ishaq Shirazi rahimahullah yu'idu miqdarul hifz 100 marrah wa ilkiya'il harasi rahimahullah yu'idu miqdarul hifz 70 marrah wa ilayki hadhihi al-qissah allati tuzhir laki anna qillat at-tikrar sababu sur'ati nisyan. Maka bahkan ya hafalan itu kuatnya dengan diulang-ulang. Warusukhil mahfuz bi kasrati tikrar, dan kuatnya hafalan, semakin kuatnya hafalan itu dengan banyaknya pengulangan, banyaknya murojaah gitu. Wa hadza dan inilah yang telah dilakukan oleh talibul ilm sebelum kita ya. Wa qad kana Abu Ishaq Shirazi rahimahullah ta'ala huwa yu'idu miqdarul hifz 100 marrah. Beliau mengulang-ulang hafalannya sebanyak berapa? 100 kali. Wa ilkiya'ul harrasi rahimahullah yu'idu miqdarul hifz 70 marrah. Kalau ilkiya al-harrasi mengulang hafalannya sebanyak berapa? 7 kali. Wa ilaiki hadhihi al-qissah allati tudhiru. Maka sebaiknya kalian coba deh dengan cara ini, insyaallah hafalan kalian akan menjadi kuat. Wa anna qillatut tikrar sababu sur'ati nisyan. Maka sedikitnya pengulangan itu akan mengakibatkan cepatnya lupa, akan cepat lupa. Kalau sedikit pengulangannya, sedikit murojaahnya, akan cepat lupa. Wa akrahazi qala Ibnu Jauzi, kan ini masyhur, al-qissah masyhur sah. Hal sa'ukhbiruhu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah wa haka lana al-Hasan, yakni
Ibnu Abi Bakrin Naisaburi anna faqihan a'ada ad-dars fi baitihi miraran katsira faqalat lahu ajuz fi baitihi qad wallahi hafidtuhu ana faqala a'idihi fa'adathu falamma kana ba'da ayyamin qala ya ajuz a'idi dhalika ad-dars faqalat ma ahfadhuhu qala ana ukarrir ba'da al-hifd li'alla yusibuni ma asabak. Mafhum hada? Tayyib, tarjim lakum. Karena ada seorang pelajar ya. Di sini bahasa kita aja supaya lebih dipahami ya. Ibnu Abi Bakrin Naisaburi anna faqihan ada seorang faqih atau yang dalam ilmu fikih ya, ada dars fi baitihi miraran katsira. Beliau mengulang-ulang pelajarannya berulang kali sampai tak terhitung intinya, diulang-ulang terus. Dan ketika itu di rumahnya ada seorang yang tua, ajuz bisa kakek-kakek lah kita sebut, atau nenek-nenek. Fi baitihi qad wallahi hafidtu, kata orang tua tersebut, wallahi hafidtuhu ana, demi Allah saya sudah hafal. Kenapa inti kalau kita saya aja sudah hafal, kok kamu belum hafal? Terus aja diulang kayak gitu kan. Faqala a'idihi, berarti kok ajuz ini berarti nenek-nenek ya. Faqala a'idihi fa'adathu. Nah, kemudian kata pelajar itu ya, coba nek ulangi. Kemudian nenek itu bisa mengulang apa yang tadi diperintahkan. Falam maka ba'da ayyamin, kemudian setelah beberapa hari, faqala, datang lagi lah pelajar itu ke nenek-nenek itu yang nyamperin. Ya ajuz a'idi dzalika ad-dars, wahai nenek, coba ulangi lagi pelajaran yang kemarin yang kita hafal. Faqalat, maka kata nenek itu, ma ahfadhuhu, oh saya nggak hafal, saya sudah lupa gitu kan. Faqala ana ukarrir ba'dal hifd, saya itu mengulang-ulangnya setelah saya menghafalnya. Li'alla yusibani ma asabak. Tujuan saya jadi dia tuh ngejelasin ya ke nenek itu, nek saya itu kemarin ya mengulang-ulang hafalan saya itu supaya apa? Supaya saya tidak mengalami apa yang nenek alami itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi supaya dia itu nggak lupa, biar semakin hafal gitu kan. Intinya seperti itu. Wal istinbat min hadha anna madha in turidna an tahfaz bi hifdin jayyidin wa takuna hifdhuki rasikhan fa taf'alina tikrar li hifdhik. Qabla an tahfazina taqra'ina awalan miraran tikraran hatta tata'awwad lisanaki lil hifdh. Thumma ba'da an hafidtihi tukarririna hifdhaki tikraran adidah qarrat, wa ba'da dhalika tukarrir maratan ihra wa tukarrir hatta tahfazina, wa ba'da dhalika qabla an nabda wa nastamir ila hifdina al-jadid tukarrir awalan ma hafidnahu min qabl hatta tata'akkad ma hal hafidna am lam. Hakada la'allallaha yubarik fi ulumina. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa kalian ambil manfaatnya ya. La'allallaha yu'aminuna fi
la'allallaha yu'inuna fi dirasati ilmi asy-syar'i. Wa hadza nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman hadza minni la'allakum tastafidna bihadza. Thumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.